Nah ini juga ada ciri-ciri kondisi ekonomi yang menurut salah satu bank nih ya. Iya, mapan gitu. Pertama katanya kalau sudah memiliki rumah sendiri. Iya. Jadi kalau menurut Ibu saya cowok mapan atau bukan? Mapan nggak ya? Ya mapan lah. Mapan ya? Tapi mungkin lebih mapan Alex. Loh, bahas lagi. Enggak. Hai semuanya, setelah 1 minggu kita berdua balik lagi untuk ngajak kalian ngobrol lebih dekat ya. Bu Dona gimana liburannya? Menyenangkan bersama Dona dan Alex. Kamu Alex atau Darius? Dibahas terus nih sampai tahun depan ya. Habis setiap aku live atau apa juga bahas Alex kan cuma bisa Darius bukan Alex ya. Ya kan baru rilis, baru tayang. Jadi katanya viral Bu, trending. Wih. Di beberapa negara di Indonesia trending 1 ya. Jadi trending deh. Hati-hati. Kamu gimana liburannya? Ditanya seru liburan, dong. Dia kenalin diri lagi. Ini nggak apa-apa. Saya pengennya begitu tadi openingnya sengaja. Temanya beda Bu. Oh beda ya. Temanya Emang mau beda, bahas apa ya. hari ini? Bahas tentang yang lagi rame juga. Saya kan nggak tahu, saya habis liburan. Bu, ini rame sebelum Ibu berangkat liburan. Belum ya? Iya. Kudet berarti saya kurang update ya. Iya, kemarin kan ada teman kita, Prilly. Oh, adek itu sih. Adek ya. Temen. Iya. Prilly itu dalam suasana yang casual, kalau nggak salah lagi promo film. Terus dia ngasih statement yang ternyata sama warganet itu disambut dengan kurang hangat lah. Oh. Gitu, jadi backfire dan banyak yang juga ternyata menghujat gitu, nggak setuju gitu dan mempermasalahkan standarnya Prilly seperti apa gitu. Oke. Ini tentang cowok atau laki-laki yang mapan. Berbanding dengan? Nggak ada bandingannya. Cuma di tema kali ini kita akan memadankan dengan wanita independen. Oh gitu. Yes. Jadi oke. Jadi kalau menurut Ibu saya cowok mapan atau bukan? Mapan nggak ya? Ya mapan lah. Mapan ya? Tapi mungkin lebih mapan Alex. Loh, bahas lagi. Enggak. Darius termasuk laki-laki mapan lah. Masa sih? Tapi aku sempat nge-tweet. Apa tuh? Aku bilang standar kemapanan itu seperti apa ya? Ya tiap orang pasti punya standarnya masing-masing karena kan. Buat aku itu termasuk orang yang suka bukan worry atau gimana ya, tapi aku punya kekhawatiran sama masa depan. Buat aku masa depan itu banyak unsur yang tidak pasti. Itu pasti. Gitu. Ya udah pasti. Tapi pasti, ternyata kan? respon netizen di komen-komen yang aku tweet itu, mereka wah seorang Darius saja masih khawatir sama masa depan, masih insecure, apalagi kita gitu. Jadi aku juga jadi bingung gitu sebenarnya. Kamu mapan atau enggak? Gitu. Sebenarnya saya sudah cukup mapan atau belum? Makanya kita tanya sama istrinya ya kan. Menurut Bu Dona sebagai seorang istri, saya mapan atau enggak? Mapan lah. Lumayan lah ya. Ya, tiap orang kan punya standarnya masing-masing tadi Yeah. kamu bilang. Tapi kalau buat aku, kamu termasuk laki-laki yang mungkin ya orang pasti banyak yang meragukan atau khawatir dengan masa depan. Termasuk juga aku, karena memang itu kan blur ya. Kita nggak pernah tahu pasti seperti apa. Tapi kita sudah berusaha untuk mempersiapkan yang terbaik. Masa depan itu misteri. Masa depan. Iya kan? Ya, tapi poinnya bagus tuh, mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan. Karena banyak hal yang tidak pasti di masa depan gitu. Dan wajar kalau, menurut aku ya, wajar kalau kita punya kekhawatiran, punya concern. Itu artinya kita peduli sebenarnya sama masa depan kita, sama masa depan orang-orang yang kita care, yang kita sayangin. Apalagi kalau udah berkeluarga. Betul, ya kan? Makanya segala sesuatu yang tidak pasti itu kita usahakan dipersiapkan supaya apapun yang terjadi nanti udah ada backupnya. Ya, gitu. supaya kitanya juga cukup siap dan cukup kuat, cukup tangguh, dan punya banyak bekal untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan itu. Betul, tapi kalau terkesan seperti itu, mapan itu berarti ukurannya secara kayak financial gitu ya? Kayaknya iya deh, larinya pasti ke financial, ya nggak sih? Atau teman-teman punya pendapat yang lain, apa menurut kalian definisi kemapanan seorang laki-laki, dan juga tingkat kemapanan. Nah, kalau kita ngomongin tingkat kemapanan nih, menurut aku itu relatif banget gitu, karena disparitas, bahasanya berat deh Bapak ya. Kita kalau ngomongin ekonomi, sosial gitu ya, kelas sosial segala macam itu kan beda-beda gitu kan, dan di situ kita memang harus memberi ruang yang cukup objektif sebenarnya, bahwa suka nggak suka tingkat kemapanan setiap orang itu beda-beda. Betul. Ya kan, ada yang mungkin
dengan gaji sekian rupiah gitu, dia sudah bisa menghidupi anak istrinya, sudah bisa menikmati hidup dengan bahagia, dengan kesederhanaan. Tapi ada yang mungkin gajinya udah 3 digit, tetap nggak cukup, tetap kurang, dan tetap nggak menemukan kebahagiaan. Karena pada akhirnya tingkat kemapanan dan kebahagiaan menurut aku itu nggak selalu punya korelasi yang beriringan gitu, yang sama gitu. Benar. Jadi balik lagi untuk memaknai dan menciptakan kebahagiaan itu balik ke personal masing-masing. Dan untuk melihat level kemapanan itu juga tergantung yang ngejalanin. Iya, tergantung standarnya pasti beda-beda. Ya, standar hidup seseorang itu pasti beda-beda. Tapi gaya hidupnya. Benar. Ada penelitian loh, Bibi, dari Pew Research Center menunjukkan beberapa data menarik terkait pria mapan. Dalam konteks ekonomi dan gender. Nah, menurut laporan mereka, pria yang dianggap mapan biasanya memiliki pendidikan yang tinggi. Ya kan, dan pekerjaan dengan gaji yang baik lah, cukup ya. Selain itu, pria yang memiliki pendidikan yang tinggi lebih cenderung memiliki stabilitas pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi. Ya, ini pada umumnya ya. Jadi ini juga mungkin menjawab beberapa isu tentang wah yang drop out sekolah aja bisa sukses. Iya, kebanyakan justru Mark Zuckerberg gitu-gitu kan semua. Ya, unicorn kan. Nah, tapi ada penelitiannya, Bu. Itu kan yang beredar, yang kita tangkap gitu ya. Tapi kalau dibuka lagi faktanya, bahkan founder atau CEO perusahaan-perusahaan yang bisa unicorn itu cuma sekian persen yang drop out. Tapi memang jadi cerita success story yang luar biasa dan inspiring gitu. Tapi di luar itu mereka lulusan, mereka master, mereka dokter gitu, dan dari Ivy League gitu kan. Jadi mereka punya background edukasi yang setinggi itu. Mereka belajar sekeras itu untuk mereka paham bagaimana membangun dan menjalankan sebuah perusahaan sampai akhirnya bisa berkembang dan besar gitu. Jadi ya memang di dunia arus informasi yang begitu cepat ini kita harus pintar-pintar memilah-milah dan jangan gampang percaya gitu. Karena kalau dibuka lagi, dan udah ada profesor juga kan yang bilang di salah satu podcast ya, dia mengatakan bahwa memang pendidikan itu nggak menjamin lo jadi sukses nantinya, tapi paling nggak seperti kita bahas tadi di depan, paling nggak dengan pendidikan yang cukup dan bahkan lebih tinggi, kamu membekali diri kamu untuk bisa mempersiapkan diri kamu menghadapi ketidakpastian atau tantangan-tantangan dalam hidup di masa depan nantinya. Punya bekalnya dulu, punya pelurunya dulu gitu. Masalah nanti makainya gimana, lucknya seperti apa, jalan hidupnya bagaimana, yaitu adalah hal lain lagi ya, bagaimana kita menjalani keseharian dan detail-detail kecil yang ada di dalamnya gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang berdasarkan penelitian, tingkat kemapanan itu diukur dari level pendidikan. Semakin tinggi berarti potensi kemapanannya semakin besar juga, karena nanti akan berimbas ke karirnya juga, semakin stabil gitu. Dan korelasinya luas nanti dengan bagaimana memiliki standar dan gaya hidup yang mungkin di dalam society gitu ya dianggap cukup baik atau tinggi gitu. Tapi balik lagi, kemapanan ini relatif. Masing-masing orang bisa memaknai kemapanan dengan caranya sendiri-sendiri, dan belum tentu mapan itu bahagia. Jadi harus difikirkan, kita bisa mapan tapi tetap happy. Bagaimana kita memaknai apa yang sudah kita capai dan kita jalani menjadi sesuatu yang kita syukuri sehingga kita bisa merasa bahagia. Gitu. Dan ya balik lagi, tiap orang pasti punya kebahagiaannya sendiri-sendiri dan bisa menciptakan kebahagiaannya masing-masing kan. Kalau misalnya tadi udah dibicarakan bahwa pemapan itu tergantung level pendidikan dan juga tingkat ekonomi seseorang ya kan. Nah, ini juga ada ciri-ciri kondisi ekonomi yang menurut salah satu bank nih ya, mapan gitu. Katanya kalau misalnya ini dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi. Jadi yang pertama katanya kalau sudah memiliki rumah sendiri. Ini kita nggak ngomongin rumah yang ukuran berapa, harganya berapa ya, tapi rumah. Karena ini nanti larinya juga sama kayak tim nyewa rumah atau tim beli rumah nyicil, ya kan? Benar. Untung rugi ngitung-ngitung segala macam gitu kan. Kalau aku tim yang punya rumah, karena buat aku rumah itu akar, rumah itu tempat tinggal, rumah itu atap, dan rumah itu tempat kita untuk merajut masa depan yang lebih baik. House atau home? Home lah pasti. Home tapi katanya home. Kan kalau home is not a building. Saya dong home sweet home baru pulang. Kan kalau house itu bangunannya. Itu dialognya Alex, Bu. Oh gitu. Nggak nonton maaf ya guys.
Aku langsung keinget Home Sweet Kok kamu inget sih? Kan syutingnya udah lama. Kok ya jadi kan, diinget-inget? salah satu kalimat yang di highlight sama netizen, Bu. Oh gitu, nggak tahu. Coba. Jadi mau ngomong apa sih? Lupa kan? Oh ya, bedanya house dan home. Iya, apa coba? Kalau house itu kan building. Kalau fisiknya, bentuk fisiknya. Kalau home itu orang-orang yang berada di dalamnya. Yeah. So you feels like home with me or not? Like home. Like home, sweet home. Sweet home. Oke, selain punya rumah apa, Bu? Standarnya menurut kondisi ekonomi ya? Iya, berarti kan ini kalau hitungannya buat yang mapan sudah berkeluarga ya, ya karena sudah memiliki rumah sendiri, terus juga punya mempersiapkan dana pendidikan. Untuk kalian nafas aja, nafas nggak apa-apa. Iya. Nafas aja. Nafas mereka. Semua ya. Nafas Alex. Udah, ya menyisihkan untuk dana pendidikan. Gitu. Kita kan sudah ya. Ya bahkan dari aku masih hamil Leo, kayaknya kita udah mikirin soal dana pendidikan gitu. Kenapa dana pendidikan menjadi penting? Ya balik lagi, tadi kan sudah ada penelitiannya ya bahwa level kemapanan itu salah satunya diukur dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi berarti akan punya potensi untuk semakin mapan nantinya. Yes. Gitu. Bisa mengakses banyak karir yang memang mungkin kalau nggak punya background pendidikan tersebut akan sulit diakses. Walaupun sekarang profesi udah semakin luas, semakin banyak. Dan belajar bukan hanya di sekolah aja. Ya, gitu. Dan gelar akademis pada akhirnya nggak selalu, kalau kata Profesor Gerung kan nggak perlu itu. Rocky Gerung. Ijazah lu buat apa gitu kan? Kalau pada akhirnya menjalankan atau memahami konteks pendidikannya nggak lengkap gitu, nggak komprehensif dan nggak bisa dipraktekin dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Ya. Betul. Lalu berikutnya? Nah, berikutnya tuh mampu membayar segala macam cicilan, tagihan secara tepat waktu tanpa mengganggu arus kas atau cash flow keuangan pribadi. Nah, ini yang kadang challenging ya. Dalam setiap rumah tangga nih pasti besar pasak atau tiang itu besar pasak daripada tiang. Ya, besar pasak daripada tiang. Besar pasak atau tiang. Sabar Pak, tenang, napas. Itu pasti jadi apa problem dan jadi isu buat semua rumah tangga gitu kan. Bagaimana membalancekan antara penerimaan dan pengeluaran, bisa nabung, bisa invest segala macam. Kalau dulu mama aku tuh selalu bilang jangan gali lubang tutup lubang katanya. Gitu. Apalagi sekarang dengan mudahnya dapat kredit dari pinjol. Justru malah gali lubang terus itu, Bu, bukan nutup-nutup gali soalnya lubang pasti. Sendiri, kuburan sendiri itu namanya ya. Jadi situasinya memang seperti itu. Jadi ketika sudah mapan dianggap bahwa semua pengeluaran kebutuhan itu tercukupi dan ini berkaitan juga sama poin berikutnya, poin keempat ya, dari sisi ekonomi kemapanan itu dihitung ketika sudah bisa mulai berinvestasi. Karena itu indikasinya adalah pendapatannya lebih tinggi daripada pengeluaran. Betul. Ya, dan ketika sudah punya dana lebih, maka bisa nabung, bisa mulai invest, lalu bisa mulai buka bisnis dan bahkan bisa mulai untuk, tapi kalau bisnis biasanya bisa ambil loan, Bu, untuk bisnis gitu, nggak pakai uang pribadi gitu, rata-rata seperti itu ya. Jadi atau justru mengundang orang untuk berinvestasi di bisnisnya gitu. Dan bahkan pada akhirnya uang bisa bekerja, bukan kita lagi yang bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kita. Betul. Gitu. Dan ya poin kelima, mulai bisnis, Bu. Iya, hebat loh Bu Dana. Ya. Hebat ya. Ini juga salah satu poin yang penting, tidak terikat utang. Yes. Jadi kalau masih punya utang belum mapan dong. Tapi kalau kata Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, hutang itu kalau untuk yang produktif berarti bagus sebetulnya gitu kan. Ya karena kan sekarang sebenarnya tergantung hutangnya itu untuk apa. Ya produktif atau konsumtif gitu kan, balik lagi. Dan poin terakhir dari sisi ekonomi, memiliki dana darurat. Nah, ini juga jadi hal yang hangat dibahas ketika pandemi kemarin. Betul. Ya. Biasanya kan bilang harus minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Sekarang paling nggak setahun. 12 bulan minimal. Karena situasinya itu, masa depan itu serba nggak pasti. Betul. Gitu. Itu tadi 2 poin pertama dari sisi background pendidikan dan dari sisi ekonomi, ciri-ciri laki-laki mapan itu seperti apa. Nah, tapi sebenarnya ada sisi lain untuk mengukur bagaimana seorang laki-laki itu dianggap sudah cukup mapan. Selain memang ekonominya cukup stabil gitu ya, punya pekerjaan tetap, punya rumah segala macam, tapi kehidupannya dan personality-nya itu juga stabil dan cenderung jadi orang yang lebih bijak gitu, orang yang lebih bisa memaknai segala sesuatunya dalam hidupnya gitu, dan pada akhirnya dia bisa memberikan kontribusi positif untuk orang-orang di sekitarnya
Gitu. Karena kalau belum mapan, belum selesai sama urusannya sendiri, biasanya yang dipikirin diri sendiri terus, belum bisa berkontribusi. Nah, berarti ini mungkin para filantropi di luar sana berarti orang-orang yang udah mapan ya? Iya dong, pastinya. Karena berarti belum, Bu. Hidupnya bukan hanya mikirin diri sendiri, mikirin orang lain. Bisa juga. Jadi filantropi, Bu? Bisa. Iya. Baby udah. Iya, apa? Apa? Udah apa? Udah aja. Ya udah terusin dong, lanjutin. Udah ya, apa? maksudnya udah mikirin banyak orang juga gitu. Oh iya, mikirin. Mungkin nggak mikirin kamu. Oh iya, berkontribusi sama orang sekitar ya. Iya dong. Untuk keluarga. Tapi mungkin belum dalam skala yang besar gitu kan. Keluarga. Sinatria ya kan. Iya. Udah ya berarti. Wah, saya sudah mapan, Bu. Mapan, Bapak. Iya ya. Secara emosional, mapan? Lumayan. Ya, tapi saya masih suka takut sama masa depan. Kenapa Ibu ya? Ya itu problem nggak sih sebenarnya? Ini aku sebenarnya nggak pernah ngebahas masalah ini kan, tapi paling ngobrolnya sama kamu kan, ngomongin masalah tahun depan gimana. Tapi 10 tahun itu lagi wajar gimana, sih, gitu. Namanya manusia pasti punya kekhawatiran, ketakutan. Ada yang suka begini juga nggak? Mungkin bukan takut tapi khawatir gitu, karena semuanya kan nggak pasti. Orang itu kan akan merasa lebih tenang kalau kita bisa memastikan besok mau ngapain, besok ada apa, tapi kan nggak ada yang bisa. Cuma kadang saya suka mikir gini, Bu, kalau semuanya udah pasti, saya malas jadinya, Bu. Iya, itu dia. Iya. Jadi kan kalau misalnya serba salah, Bapak ya. Ya benar. Iya. Gitu. Saya jadi pengen benerin rambut kayaknya. Mulu nih saya. Jangan jadi rebahan ya. tapi ya balik lagi kalau soal masa depan memang kita nggak akan pernah bisa tahu seperti apa, tapi kita paling nggak punya backup dan mempersiapkan segala sesuatunya lah. Iya. Jadi intinya kalau di Indonesia itu sebenarnya belum ada yang mengatur atau ngasih standar untuk pria mapan itu seperti apa. Gitu. Jadi standar masih bisa berbeda-beda tergantung pada individu dan juga konteks sosialnya seperti apa. Tetapi pada umumnya memang mencerminkan seseorang yang udah stabil lah dan cukup matang dalam berbagai macam aspek kehidupan. Gitu. Dalam level sosial yang berbeda-beda ya. Tapi ya itu di level itu dia udah benar-benar stabil gitu. Jadi sebenarnya kalau yang diomongin Prilly ya ada benernya juga kalau by data kan, bahwa memang laki-laki mapan menurut standarnya Prilly nih itu sekarang sulit yang bisa jadi pasangan hidupnya Prilly karena kan standarnya beda-beda nih gitu ya. Nah tapi dalam konteks yang umum di masyarakat umum karena standar yang berbeda-beda itu tanggapannya penerimaannya jadi beda-beda juga. Jadi netizen juga nggak salah juga ngingetin bahwa hey standar kita beda loh gitu kan. Karena kan bisa dibilang kan Prilly itu masuk dalam kategori wanita independen. Wanita independen dan udah sukses dan tingkat ekonominya pasti tinggi gitu ya. Gitu. Dan sementara netizen kan mungkin range-nya ekonominya luas banget gitu. Jadi ya ada yang sedikit nggak match di sana, tapi masing-masing punya poinnya. Betul. Dan lagian juga kalau seseorang atau wanita itu sudah memiliki standar hidup yang tinggi atau udah termasuk dalam kategori wanita independen, otomatis dia selalu berharap bahwa dia akan memiliki pasangan hidup atau laki-laki yang akan menjadi pemimpin dan kepala keluarga di keluarganya dia lebih tinggi dari yang standarnya dia gitu. Masa sih? Biasanya sih seperti itu karena kan ya biasanya berarti, tapi nggak selalu dong karena kan bisa nggak selalu tergantung. Iya, ada juga mungkin wanita yang dia benar-benar independen, dia nggak butuh orang lain dalam kehidupannya dia. Dia cukup bahagia dengan apapun yang dia punya, dengan apa yang sudah dicapai dan dia capai itu semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa laki-laki, tanpa suami. Ya kan, bahkan dia juga mungkin punya mindset child free, sekarang juga lagi rame gitu ya, dan dia benar-benar dependent on herself. Betul. Itu sepertinya ada, walaupun mungkin nggak banyak ya, tapi ada. Tapi kalau menurut aku ya, itu pasti ada batas waktunya loh sayang. Seseorang itu puas atau misalnya merasa bahwa dia cukup dengan dirinya sendiri, ya kan? Mungkin karena sekarang tergantung usia ya, tapi kan begitu sudah usia semakin bertambah. Gitu. Pasti gimana pun manusia adalah makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain, gitu kan. Dan kalau kita ngomong kemarin restring teori bahwa setiap orang diciptakan berpasang-pasangan, gitu kan. Pasangannya dia kemana? Nah, pasangannya dia berarti belum ketemu mungkin ya, gitu. Tapi yang pasti aku percaya bahwa nggak ada orang yang berharap bahwa kita lahir aja dalam sebuah keluarga, nggak sendiri, ya kan.
Dan berharap juga ketika kita nanti pada saatnya dipanggil misalnya, pasti kan nggak pengen juga dalam kondisi sendirian gitu. Iya, iya. Ya kan? Yeah. Jadi se-independen-independennya seseorang, apalagi wanita, selalu pingin ada yang bisa menemani. Nah itu nanti kata masuknya tuh apakah itu dia tergantung kemapanan seseorang atau memang dia butuh seseorang sebagai teman yang bisa diajak untuk bicara, tapi berbagi gitu. Mungkin bukan selalu keinginan, karena kan itu akan jadi subjektif banget ya. Keinginan kamu sama keinginan individu lain mungkin berbeda. Kebutuhan. Tapi lebih ke kebutuhan sih. Aku lebih percaya bahwa pada akhirnya setiap orang itu pasti butuh orang lain. Itu udah teori manusia kan, kayak kamu bilang ya, manusia itu makhluk individu, makhluk sosial, sekaligus makhluk sosial juga gitu. Jadi pada akhirnya kita akan saling membutuhkan. Nggak mungkin 100% dependent on ourselves gitu. Pasti ada di titik lain di mana kita butuh orang lain, bahwa kebutuhannya adalah sebagai pasangan hidup, itu beda cerita. Belum tentu masalahnya karena masalah ekonomi ya gitu. Beda cerita. Masalah pasangan hidup itu beda cerita gitu. Tapi kalau butuh orang lain itu pasti akan butuh gitu. Kita nggak mungkin kita hidup nih gitu ya, listrik ini nyala segala macam, ada orang lain yang bekerja yang nggak kelihatan, yang kita nggak kenal gitu. Kita syuting nih di belakang layar situ, di belakang layar, di belakang kamera tuh banyak banget ribuan orang kan. Kita pakai mobil, ada yang bikin mobilnya kan, kita nggak ngerakit sendiri kan, Jadi dalam konteks itu gitu, kita masak misalnya makanannya kan nggak tumbuh sendiri terus tiba-tiba ada di kulkas kita untuk kita olah gitu, tapi ada orang yang menanam, merawat, terus memanen, nganter ke pasar dan atau supermarket, akhirnya kita beli segala macam gitu. Jadi pasti setiap orang akan butuh orang lain. Tapi dalam konteks pasangan, mungkin bisa dibilang ada orang yang memilih untuk independen. I need a partner gitu ya. Bisa jadi ya. Dan semakin banyak sebenarnya kalau konsep berpasang-pasangan gitu. Ada yang open marriage relationship, ada yang ya macam-macam lah. Iya. Gitu. Itu nanti kita bahas tempat lain lagi. Tapi ya bicara soal wanita independen ya, mungkin karena sekarang bisa dibilang banyak wanita yang secara tingkat pendidikan itu juga tinggi, ya kan? Dan kalau dilihat kesetaraan gender itu sudah lebih baik dibanding mungkin belum sempurna dan di setiap daerah mungkin masih ada perbedaan-perbedaan. Tapi secara global, kesadaran terhadap kesetaraan gender itu semakin membaik. Betul. Nih ada menurut laporan Global Gender Gap Report 2023 oleh World Economic Forum atau WEF, Indonesia mencapai skor tinggi dalam dimensi pencapaian pendidikan dengan skor 0,972, menunjukkan bahwa wanita di Indonesia memiliki akses yang hampir setara dengan pria dalam hal pendidikan. Kan? Ini hal yang sangat positif ya. Bahkan kan di kementerian sekarang, di kabinet sekarang 5 menteri dan wamen banyak. Wamen lebih banyak lagi gitu. Bahkan Indonesia juga masih punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu selain melindungi dari kekerasan segala macam gitu, tapi juga tugasnya adalah menyusun kebijakan untuk bagaimana memberdayakan perempuan dan anak dengan lebih lagi. Betul. Gitu. Jadi concern pemerintah sangat tinggi ya terhadap kesetaraan gender di Indonesia, dan ini hal yang positif banget. Tapi di satu sisi perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi lalu memilih untuk berkarir gitu selalu masih punya kendala, masih punya tantangan dalam menyeimbangkan antara karir dengan tanggung jawab sebagai ibu di dalam dan istri dalam sebuah keluarga gitu, yang akhirnya mungkin menyebabkan mereka untuk kalau dulu nih memilih untuk mengorbankan karirnya, ya udah deh aku yang ngalah, suaminya yang bekerja, aku yang di rumah ngurusin anak segala macam. Tapi sekarang sepertinya mulai bergeser, semakin banyak wanita-wanita yang semakin aware dengan kemampuan dia dan kesetaraan gender, dan akhirnya memilih untuk enggak, aku mau kejar karir aku. Dan ini yang akhirnya menciptakan pandangan atau ide-ide yang lebih besar lagi tentang menjadi wanita independen, wanita yang benar-benar nggak dependen sama orang lain gitu. Apalagi sama pasangannya. Apalagi sama pasangannya. Iya. Dan kalau dilihat juga BPS menyediakan berbagai data tentang partisipasi wanita dalam pendidikan dan tenaga kerja. Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik,
tingkat partisipasi angkatan kerja wanita terus meningkat meskipun masih ada kesenjangan dibanding pria. Ya, pasti ada karena kan masih berproses semuanya, cuma sudah lebih membaik gitu ya. Dan kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia kan juga bedanya sedikit sekarang ya. Iya, kita 170-an juta kan. Itu 270 ya 270 juta itu sekitar 139 kalau nggak salah laki-laki, sisanya perempuan 136 ya. Dan ternyata korelasi tentang pendidikan di laki-laki mapan dan juga wanita independen itu berbanding lurus. Jadi wanita-wanita independen ini cenderung punya tingkat pendidikan yang tinggi, punya gelar sarjana yang bisa mereka pakai untuk mengejar karir, membuka akses yang lebih luas terhadap karir mereka. Dan terbukti begitu banyak leader-leader di perusahaan-perusahaan juga itu seorang wanita gitu kan. Dan bahkan banyak yang aku kenal juga ya, itu mereka masih jadi ibu rumah tangga juga gitu. Dan itu hebat loh. Menyeimbangkan ya kayak peran. Kamu tuh aku amazed banget gitu. Saya termasuk independen apa enggak? Kamu cukup independen. But you always dependent on me. contohnya dependennya itu ya kita kalau nggak ada, salah satu nggak ada pasti saling nyariin. Kita suka untuk doing things together, lebih suka berdua daripada sendiri. Liburan misalnya lebih suka berdua. Saya dependent on me too. Oh pasti. Cepet banget jawabnya ya. Kemarin ibu pergi saya nggak bisa tidur Bu. Sampai mimpi buruk. Mikirin itu, seriesnya keluar pasti nonton gimana ya. Bukan gitu kan. Bu, bukan. Bukan. Tapi lebih nggak ada gulingnya. Nggak ada guling. Nggak ada selimutnya. Nah, tapi ini problem nyata, tapi ternyata ini kayaknya akan jadi isu sosial sih tentang wanita independen dan juga laki-laki mapan. Karena ternyata meningkatnya wanita independen dan belum cukup banyaknya laki-laki mapan yang mencukupi ekspektasi para wanita independen ini, itu membuat angka pernikahan itu menjadi menurun di Indonesia. Di Indonesia ya. Di Indonesia. Kalau di luar kan ini kan nanti kalau pernikahan menurun itu korelasinya juga sama tingkat angka kelahiran ya. Betul. Untuk populasi itu terus bertahan gitu. Isu di beberapa negara Eropa misalnya, China, Korea, Jepang segala macam itu kan populasinya udah mulai menurun tuh. Karena bukan cuma sekedar angka pernikahannya yang turun, tapi juga untuk yang menikah mereka memilih untuk nggak punya anak atau cuma punya anak satu. Iya, karena biaya hidupnya mahal. Karena biaya hidupnya mahal. Ya kan? Nah, kalau di Indonesia biaya hidup mahal kayaknya udah mulai terjadi di kota-kota besar. Ya. Jakarta aja kadang mahalnya hampir sama dengan kota-kota di luar sana gitu. Tapi di beberapa daerah biaya hidupnya masih cukup rendah sebetulnya. Makanya masih banyak yang punya anak ya. Lebih dari 3. Gitu. Nah itu juga ada penelitian Bu, ternyata untuk kelompok masyarakat yang mungkin secara ekonomi kurang baik gitu ya, mereka untuk mengakses hiburan itu nggak banyak. Jadi hiburannya adalah ya seks. Itu hasil penelitian Bu, makanya terus jadi anaknya jadi banyak gitu, karena pemahaman tentang misalnya kontrasepsi segala macam itu juga terbatas gitu. Dan pemahaman bahwa biaya pendidikan itu tinggi belum sampai. Iya. Ya itu kalau itu mungkin tahu, tapi hiburan satu-satunya itu gitu. Hiburan yang paling murah, paling gampang untuk dicapai gitu ya. Ngeri. Gitu. Jadi ya itulah kondisi realitanya gitu. Nah, ini ada penelitian juga dari Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga, FISIP UNER, Bapak Bagong Suyanto. Yang mengatakan bahwa jumlah perempuan mandiri yang meningkat menjadi salah satu alasan angka pernikahan itu menurun. Karena data BPS 2024 itu di Jakarta itu turun 4.000, Jawa Barat 29.000, wow, Jawa Tengah 21.000, Jawa Timur 13.000, angka pernikahan turun. Angka perselingkuhan naik. Bahas lagi kan, saya udah gak mau bahas. Soalnya itu korelasinya nyambung, ya kan. Jadi orang semakin takut menikah gitu ya. Atau semakin picky, semakin milih-milih gitu. Iya, bukan jadi. takut tapi takut milih karena gitu. Iya. Perselingkuhan atau picky karena itu ada mencari. Penelitian. Bapak mah bumerang jadinya. Ini secara keseluruhan di Indonesia itu turun sampai 28,63% dalam 10 tahun terakhir. Dan
dinilai oleh Profesor Bagong Suyanto ini salah satu penurunan angka pernikahan itu yaitu karena semakin terbukanya peluang untuk wanita mengembangkan potensi diri. Yeah. Jadi nggak literally bilang itu jadi independent woman ya, tapi karena mungkin pilihan karir, jadi akhirnya harus mengorbankan rumah tangga dari yang tadinya tradisionalnya adalah mengorbankan karir untuk rumah tangga. Itu salah atau enggak ya itu masing-masing punya penilaian, alasan, punya value dan punya pandangan untuk ngejalanin apapun pilihan hidupnya sendiri secara merdeka gitu, karena kita individu-individu yang merdeka ya gitu. Betul. Tapi ada efek yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan yang terjadi di masyarakat gitu, dan itu jadi culture jadinya Ibu ya. Lama-lama bisa jadi budaya dan akhirnya jadi isu baru. Nah nanti shifting tuh setelah isu baru, apakah ada sesuatu yang baru muncul lagi, apakah nanti angka kelahiran bisa ditingkatkan lagi, balik normal lagi, atau seperti apa? Itu adalah salah satu ketidakpastian dalam masa depan. Tapi ya apapun itu pilihan kamu, mau menjadi wanita independen atau ingin mencari pria mapan, yang penting adalah kamu bahagia dengan pilihan kamu. Iya, dan jangan menyamaratakan semua orang ada di perspektif yang sama, di situasi yang sama. Setiap orang itu punya perjuangannya, punya perangnya sendiri-sendiri. Dan kita jangan sampai merendahkan orang lain, menganggap enteng masalah orang lain, atau menganggap diri kita, pemikiran kita yang paling benar. Betul. Karena dunia ini begitu majemuk, begitu dinamis, begitu banyak hal yang kita nggak tahu sebenarnya. Semakin kita ngerasa tahu, sebenarnya semakin banyak yang kita nggak tahu. Ya, jadi selalu harus terbuka dengan kenyataan bahwa pada akhirnya setiap orang menghadapi situasi yang berbeda-beda setiap hari. Gitu. Jadi semangat untuk ngejalanin hidup buat laki-laki di luar sana. Semoga kamu bisa menemukan kemapanan dengan standar versi kamu sendiri ya. Jangan selalu jadikan orang lain sebagai patokan. Kita punya impian, punya ambisi, punya keinginan bagus. Tapi lebih penting adalah kita ngejalanin segala sesuatunya dengan nyaman dan bahagia. Dan buat para wanita independen di luar sana, semoga apapun pilihan kamu, itu adalah pilihan yang terbaik dan kamu menjalaninya juga dengan bahagia. Being independent is not a crime. Yes. Yang paling penting adalah apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Yes. Oke. Sampai ketemu lagi di ngode-ngode berikutnya. Bye-bye. I love you. I love you, Dada.